Halo teman-teman semua, bagi para penonton video ini. Perkenalkan, saya Ilham Khalifah, merupakan mahasiswa aktif semester 7 di salah satu perguruan tinggi swasta Tangerang. Untuk kali ini saya akan sedikit sharing mengenai penyamaan persepsi tentang korupsi. Korupsi, apa sih yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengar pertama kali kata korupsi? Bisa dijawab terlebih dahulu sebelum melanjutkan videonya. Dan setelah ini ada beberapa pertanyaan untuk dijawab sebelum melanjutkan menonton videonya. Mohon dijawab dulu ya teman-teman. Yang pertama, apa sih korupsi itu? Kedua, apa saja faktor penyebab dari korupsi? Yang ketiga, apa saja tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai korupsi? Yang keempat dan terakhir, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk memberantasnya? Judul dari sharing ini yang telah saya sampaikan tadi, penyamaan persepsi tentang korupsi, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dasar terkait anti korupsi. Indikator keberhasilan, serta dapat mengetahui terkait pengertian korupsi yang tepat, faktor-faktor penyebabnya, landasan hukum pemberantasan korupsi, pengelompokan tindak pidana korupsi, serta dapat memahami perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap, serta memahami strategi pemberantasan korupsi. Topik pembahasan di sini ada 15, seperti contoh-contoh usaha pencegahan korupsi, tujuan akhir dari berbagai usaha menentang korupsi, tapi yang ditekankan hanya 6 untuk pengertian korupsi, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, 30 delik tipikor dan pengelompokannya, perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap, serta strategi dan rencana pemberantasan korupsi. Baik teman-teman semua, kita sekarang masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi menurut Kartono tahun 1983, korupsi ialah tingkat perilaku individu yang menyalahkan wewenang atau kekuasaan untuk mengeduk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan umum atau negara. Pengertian yuridis tentang korupsi ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Faktor penyebab korupsi menurut Jack Bolons yang dikenal dengan GON Theory. Di sana ada greed, opportunity, needs, expose. Greed adalah keserakahan, pasti korupsi terjadi karena ada seseorang yang punya sifat serakah, opportunity, kesempatan, karena kejahatan tidak akan ada jika tidak ada kesempatan, needs, kebutuhan, semua terdesak karena kebutuhan kemudian melakukannya, expose, pengungkapan, jika ketahuan dia akan melakukan pembenaran. Ada teori-teori lain menurut para ahli, menurut Robert Lidgard atau CDMA teori, atau menurut Donald R. Casey yang dikenal dengan Fault Triangle Theory. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut. Yang semula ada 30 tindak pidana korupsi, diringkas atau dikelompokkan hanya menjadi 7. Di antaranya ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Merugikan keuangan negara, tindakan langsung maupun tidak langsung yang merugikan negara merupakan tindak pidana korupsi. Perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Benturan kepentingan dalam pengadaan juga termasuk dalam tindak pidana korupsi. Penggelapan jabatan pastinya di sini orang yang mempunyai jabatan untuk memperkaya dirinya sendiri atau memperoleh keuntungan pribadi dengan menjual aset negara. Perbedaan gratifikasi, pemerasan, dan penyuapan. Sekilas hampir sama, tapi ada bedanya. Gratifikasi dilakukan secara pasif dari oknum masyarakat kepada pegawai negeri, atau ucapan terima kasih atas pelayanan yang diberikan, atau paket bingkisan lebaran pada paket bingkisan hari raya dengan tujuan agar jika dia ada keperluan
maka akan dipermudah. Penyuapan terjadi dua arah atau transaksional, yang satu karena untuk meloloskan kepentingan, yang satu karena menerima karena kebutuhan. Pemerasan dari pegawai ke oknum masyarakat dengan sifat memaksa untuk mendapatkan apa yang ia mau. Bagaimana dengan uang pelicin? Uang pelicin sendiri ialah sejumlah uang yang diberikan untuk meloloskan kepentingan atau mempermudah proses. Jika tadi suap menyuap adalah kegiatannya, uang pelicin di sini adalah barang. Strategi pemberantasan korupsi. Ada dua, preventif dan represif. Represif adalah menyeret pelakunya ke jalur hukum. Ya, sudah pasti karena korupsi adalah tindak pidana tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Preventif atau pencegahan dengan perbaikan sistem, edukasi dan kampanye, peran aktif masyarakat. Perbaikan sistem itu sangat penting dari meringkasan birokrasi dan pengawasannya yang harus lebih diperbaiki. Edukasi, mengedukasi orang-orang di sekitar kita agar paham tentang korupsi dan mempertanyakan tentang anti korupsi. Peran aktif masyarakat selalu berperan aktif dalam lingkungan sekitar untuk melakukan pencegahan korupsi. Untuk nilai-nilai anti korupsi, di sini ada 9, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Seperti sikap jujur, kita harus bersikap jujur dalam kegiatan apapun atau pekerjaan apapun agar terhindar dari tindak pidana korupsi, serta sederhana, tidak hidup untuk berfoya-foya. Jika kalau kita kebutuhan hidup kita yang tinggi, maka akan mendorong kebutuhan untuk melakukan korupsi. Seperti itu. Jadi sifat-sifat ini harus lebih ditumbuhkan di dalam diri kita. Perbandingan kerugian negara dengan hukuman finansial koruptor. Hukuman finansial pada koruptor tidak sebanding dengan kerugian negara. Kenapa? Karena kerugian negara dari dua grafik ini sangat tinggi, tapi yang dituntutkan dalam pengadilan atau yang diberikan hukuman pastinya hanya tidak nyampe setengahnya. Sumber data ini saya dapat dari Laboratorium of Economics, Fakultas Ekonomi Bisnis UGM tahun 2016. Jadi untuk menanggulangi defisit atau sisanya diambil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena dalam pengadilan belum menerapkan seutuhnya tentang biaya sosial korupsi. Apa saja sih biaya sosial korupsi tersebut? Kita singgung sedikit saja. Biaya sosial korupsi sendiri ada dua, biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit diantaranya biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi yang digunakan untuk menyeret pelaku korupsi ke meja hijau, dan biaya akibat korupsi eksplisit atau biaya yang dinikmati oleh para koruptor untuk ganti rugi. Biaya implisit korupsi, biaya yang belum jelas jumlahnya, yang mungkin yang baru terlihat di masa depan dan terhitung juga dengan inflasi. Biaya tersebut biaya akibat korupsi implisit. Kalau biaya eksplisit adalah biaya yang jumlahnya terhitung jelas oleh audit. Jika kerugian negara bisa dikembalikan atau tidak, keuangan negara tidak dikorupsi, kita bisa membangun sekolah-sekolah, klinik di desa, dan transportasi dengan merata dan maju secara cepat. Usaha pencegahan korupsi. Di sini ada 4. Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Bagi seluruh masyarakat, pantang hukumnya untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi maupun sekecil apapun itu. Yang kedua, pilih salah satu peran, misalnya dalam represif atau penyeretan ke jalur hukum. Kita bisa menjadi pelapor, atau dengan edukasi dan kampanye, kita bisa mengedukasi orang atau mengkampanyekan tentang anti korupsi. Atau dalam perbaikan sistem, kita bisa mengawasi sistem tersebut atau mengevaluasinya, memberi saran kepada yang berwenang. Berlatih untuk berintegritas. Kita sebagai manusia kita sebagai masyarakat harus punya integritas dalam setiap kegiatan. Dalam menerapkan sifat-sifat anti korupsi yang 9 tadi, seperti jujur, adil, berani, sederhana, tanggung jawab, dan lainnya, dan sesuai dengan perkataan atau perbuatan. Gabungan dari ketiga itulah disebut dengan integritas. Kita bisa belajar dari orang-orang sekitar atau belajar dari tokoh nasional seperti Muhammad Hatta dan Baharudin Lopa. Serta yang terakhir adalah mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama.
Jika kita telah melakukan 3 hal tersebut, kita harus mengajak orang lain agar melakukan 3 hal tersebut juga, agar pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi Indonesia bisa berjalan dengan baik. Tujuan akhir dari pemberantasan korupsi ialah menghilangkan taraf kemiskinan atau tidak ada kesenjangan ekonomi bagi masyarakat yang sekarang ada yang tinggi, ada yang miskin. Jadi semuanya bisa diratakan atau ada di tengahnya. Yang kedua, anak-anak bisa mendapatkan hak dalam pendidikan. Karena sekarang banyak anak-anak yang terlantar di pinggir jalan tidak mendapatkan hak untuk pendidikan. Yang ketiga, membangun transportasi publik maju dan merata. Karena di daerah-daerah transportasi belum begitu maju dan belum merata ke seluruh Indonesia juga. Semua orang mendapatkan jaminan kesehatan. Karena sekarang jaminan kesehatan itu sangat penting. Jika uangnya tidak dikorupsi, kita bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Baik teman-teman, tadi sedikit sharing dari saya. Saya kalau jika ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar atau chatting. Saya akan mereview sedikit tentang yang tadi saya sampaikan. Jika tidak terjadi korupsi, pendidikan bisa lebih maju mungkin di Indonesia dengan pembangunan sekolah yang lebih merata atau lebih bagus, fasilitasnya sesuai kebutuhan dan menyasar ke rakyat-rakyat kecil semuanya, atau semua rakyat. 3, pembangunan klinik desa, karena kurang banyak dan kurang merata, fasilitasnya juga mungkin tidak memadai semua. Serta pembangunan transportasi, karena sangat penting transportasi untuk kita dapat beraktivitas, serta jaminan sosial atau yang lain sebagainya. Di sini tadi saya tekankan lagi adalah sifat-sifat anti korupsi yang 9 tadi, jujur, bertanggung jawab, disiplin, berani, adil, mandiri, peduli, dan lain sebagainya. Harus kita tumbuhkan di dalam diri kita dan kita harus mempunyai integritas untuk menegakkan anti korupsi. Serta tentang 7 tindak pidana korupsi tadi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi, serta faktor-faktor dari penyebab korupsi ialah tadi Ghosn teori tadi seperti keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Serta kita harus proaktif untuk menyatakan anti korupsi seperti sikap atau cara usaha pencegahan korupsi tadi seperti pantang terlibat tindak pidana korupsi, pilih salah satu peran, berlatih untuk berintegritas, ajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Sekian dari saya. Untuk setelah menonton video ini, kalian bisa klik link evaluasi di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih.